Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara mendapatkan buah anggur yang banyak dalam satu pohon. Oke, di video kali ini saya akan bahas bahwa kita tidak akan mendapatkan buah anggur yang banyak jika memiliki cabang tersier sedikit. Karena itulah buah anggur yang banyak tidak terlepas dari banyaknya jumlah cabang tersier yang kita punya. Untuk mendapatkan cabang tersier yang banyak, kita harus membentuk percabangan sedemikian rupa sehingga kita menghasilkan cabang tersier yang banyak dengan ukuran yang seragam, dan ketika kita pangkas pembuahan menghasilkan tandan buah yang banyak pula. Di tahap pembentukan seperti ini anggur Jupiter. Kita tanam usia 2 bulan. Kenapa 2 bulan sudah sampai seperti ini? Jadi untuk kawan-kawan yang tidak percaya bahwa anggur 3 bulan kok batangnya sudah gede, disampaikan katanya hoak. Bukan hoak, banyak sudah dibuktikan oleh kawan-kawan semua, terutama rekan-rekan yang sudah berpengalaman menanam anggur, bahwa untuk mendapatkan batang anggur yang besar di usia 3 bulan itu mudah. Yang sulit adalah kemauan untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi bagi orang yang tidak mau belajar memang sulit. Jadi kalau orang yang mau belajar, sejatinya sesuatu itu mudah. Membuahkan anggur itu mudah, memperbesar batang primer, sekunder, dan tersier pun mudah. Dengan catatan kita mengerti kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman di setiap fasenya. Yang kedua, pastikan media tanam itu subur dan poros. Subur bisa berasal dari media tanam yang kaya akan organik, kandungan pupuk organik di dalam media tanam, banyak mikroba di sana yang mengurai bahan-bahan alami di media tanam sana, dan juga bisa kita tambahkan dengan menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Seperti itu. Ini di usia 2 bulan. Bibit kita tanam setinggi seperti ini nih. Ini bibit-bibit Jupiter yang kita tanam seperti ini, sudah berkayu karena usianya ini udah 3 bulan di dalam polybag ini. Jadi ukurannya 1 meter. Oke. Rata-rata 80 sampai 1 meter kita tanam. Jadi sebelum bibit itu kita tanam usianya sudah 3 bulan. Lalu kita tanam seperti ini. 2 bulan kemudian menjadi seperti ini. Naikkan dulu ke para-para. Ketika batang ini sudah coklat dan daun sudah rusak, di batang primer daun kita buang. Sama seperti yang ada di sebelah ini. Itu juga sudah kita buang. Oke. Setelah sampai di para-para, belokkan batang primer ini. Kemudian berubah nama menjadi cabang sekunder. Primer yang kita belokkan ini kita rubah menjadi sekunder. Di mana berubahnya? Di titik belokan ini nutrisi berbelok. Dari sinilah kita sebut menjadi cabang sekunder atau cabang kedua. Nah, setelah ini merambat di para-para seperti ini penampakannya, dan panjangnya ini sekitar 2 meter kurang sedikit dari sini ke sana, karena kita hanya menginginkan sepanjang ini, karena di tengah ini kita tempatkan varian Erliadora di situ. Kita lihat seperti ini. Cabang primer yang kita belokkan menjadi sekunder setelah batas yang kita tentukan kita potong ketika masih kecil. Nah, seperti ini nih. Ini hanya kita potes saja. Lalu biarkan seluruh tunas air ini tumbuh. Nah, ini seluruh tunas air ini kita tumbuhkan semuanya. Oke. Tunas air yang terlalu vigor seperti itu vigor. Kita biarkan tumbuh seperti ini sampai sini. Kurang lebih 90 cm. Sebaiknya memang semeter 20, tetapi kalau semeter 20 nanti terlalu lama untuk cabang tersier yang lain menyusulnya. Jadi ini saya akan buat 90 cm, kita potes pucuknya setelah sampai sini. Nah, ini setelah sampai di sini saya akan potes pucuknya, atau istilahnya esel brick,
seluruh cabang tersier yang kita buat secara keseluruhan dari tunas air ketika mencapai 90 ke kiri dan ke kanan, kita hentikan untuk mendapatkan cabang tersier yang seragam. Seluruhnya kita buat dari tunas air untuk cabang-cabang tersier ini. Oke, sampai di sini. Pembentukan ini bergantung pada panjangnya cabang sekunder. Kalau cabang sekundernya lebih panjang, makan waktu lebih lama. Jika sekundernya lebih cepat, misalkan kita potong di sini, maka terbentuknya akan menjadi lebih cepat. Nah, setelah kita lakukan axle break secara keseluruhan, cabang tersier semuanya telah terbentuk, baru kita masukkan pupuk generatif. Ini contoh yang di sebelah sini. Ini sama usianya. Ini ya. Karena kita hanya membentuk 1 meter, ini di sini saya potong 1 meter, maka cabang-cabang tersier lebih mudah atau lebih cepat terbentuk nih. Seperti ini. Karena lebih pendek. Nutrisi berada di sini. Dan cabang tersier atau tunas air terujung seperti ini, kita luruskan kembali untuk meneruskan sebagai cabang sekunder. Seperti itu. Jadi tahap ini penting bagi rekan-rekan yang masih belajar menanam anggur, bahwa untuk mendapatkan buah anggur yang banyak, kita harus membuat cabang tersier dalam jumlah yang banyak atau cabang produksi. Yang kedua, mencukupi kebutuhan nutrisinya. Di fase pertumbuhan atau fase vegetatif, kita berikan NPK seimbang dan POC. Boleh menggunakan PSB. Apa saja, keseimbangan organik dan kimia, karena penggunaan pupuk organik atau POC dapat melepaskan residu kimia yang ada di media tanam sana. Seperti itu. Dan di fase generatif, kapan pupuk generatif masuk? Nah, fase generatif adalah fase perubahan tanaman menjelang pembuahan. Kapan pupuk generatif masuk? Kita masukkan pupuk generatif pada saat cabang tersier ini telah terbentuk dan ukurannya seragam dan rata. Baru kita berikan pupuk generatif. Lalu setelah batangnya memenuhi syarat minimal seukuran pensil untuk cabang tersiernya, bisa kita lakukan pruning pembuahan. Lalu bagaimana dengan tersier yang tertinggal nanti di pemangkasan? Jika memang tidak bisa seragam dan tertinggal, kita sisakan 1 mata tunas untuk kita tumbuhkan tunas baru sebagai cabang produksi di pembuahan berikutnya. Untuk pembuahan pertama tidak kita buahkan, yang kita buahkan adalah cabang yang memenuhi syarat saja. Seperti itu. Sekian dulu. Semoga video ini dapat membantu bagi rekan-rekan yang bertanya kemarin, karena menanam anggur tidak mendapatkan buah yang banyak meskipun pohonnya sudah besar. Rupanya cabang tersiernya tidak dibuat dalam jumlah yang banyak. Jadi tersiernya sedikit sehingga buahnya sedikit. Kalau ingin buahnya banyak, tersiernya yang banyak. Tersier yang banyak melalui proses pembentukan seperti ini. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.